Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Semoga kita senantiasa mendapatkan taufik, hidayah, dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada hari ini saya akan membahas tentang penyesuaian harga haji tahun 2023. Jadi saya perhatikan di beberapa website, terutama di website Kemenak gitu, sepertinya Kementerian Agama sedang gencar melakukan semacam sosialisasi mungkin ya, sosialisasi tentang akan adanya penyesuaian harga haji tahun 2023. Nah, berapa kira-kira harga yang harus dibayar oleh calon jamaah haji reguler nanti, dan bagaimana sikap kita sebagai seorang calon jamaah haji menyikapi terhadap kenaikan tersebut. Nah, ini akan kita bahas. Baik, saya mulai dulu dari websitenya Kementerian Agama, kemenak.go.id. Itu pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 itu ada berita Dirjen PHU bicara kemungkinan penyesuaian biaya perjalanan ibadah haji. Nah, jadi di website ini Pak Hilman Latif itu berbicara tentang akan adanya penyesuaian harga haji tahun 2023. Karena flashback ke tahun 2022 yang hajian tahun yang kemarin ini, yang hajian kemarin itu biaya yang dibayar oleh calon jamaah haji itu berkisar antara 39,8 juta. Itu biaya yang dibayar oleh jamaah. Sedangkan harga real haji itu sebenarnya tahun kemarin itu adalah mencapai nilai 98 juta. Sedikit lagi, 2 juta lagi itu sampai 100 juta. Itu tahun 2022 yang sekarang. Nah, tahun 2023, tahun depan, ini kata Pak Hilman, kemungkinan akan ada pembiayaan yang proporsional. Kita harus menjaga keberlangsungan jamaah haji yang akan berangkat dengan menggunakan keuangan jamaah. Nah, jadi kemungkinan akan ada pembiayaan yang proporsional. Ini kata Pak Hilman Latif. Saya menanggapinya seperti ini. Proporsional itu mungkin seperti ini ya. Kan di sini dijelaskan total biaya haji itu 98 juta. Kita anggap 100 juta. Ini biar gampang aja hitung-hitungannya. Kemudian si jamaah reguler kemarin itu membayar 39,8 juta. 200.000 lagi itu 40 juta. Kita anggap 40 juta. Oke. 40 juta yang dibayar jamaah dari total 100 juta. Artinya jamaah ini hanya membayar 40% dari nilai asli biaya yang harus dikeluarkan oleh jamaah. 60%-nya dari mana? Itu subsidi dari negara. Jadi 40% dibayarkan oleh jamaah, 60%-nya disubsidi oleh negara. Nah, kalau ada kemungkinan pembiayaan itu proporsional, ini proporsionalnya seperti apa gitu? Apakah nanti akan ada biaya yang dikeluarkan itu lebih besar daripada subsidi, atau 50-50, setengah-setengah gitu. Kita belum tahu pasti gitu. Yang pasti tahun depan itu harga haji itu kemungkinan itu total biayanya itu bisa mencapai nilai 100 juta lebih. Kenapa saya katakan demikian? Tahun ini saja itu biayanya itu sudah mencapai 98 juta. Mustahil tahun depan itu biayanya turun gitu. Mustahil. Kayaknya kemungkinan itu hampir mustahil gitu kan. Bisa jadi naik gitu. Kalau naik artinya itu bisa jadi 100 juta lebih nanti yang akan dibayarkan oleh bukan yang akan dibayarkan, nilai asli nilai asli harga ibadah haji itu sendiri. Reguler, ini kita bicara reguler, kalau plus lain ya. Nah, kemudian ada lagi berita ini. Berita tanggal 1 Oktober hari Sabtu itu, undang tokoh ormas Islam, Kemenak mulai bahas istitoah dan biaya haji. Nah, waktu itu kan hadir juga itu
dari BPKH, Acep Riyada Jaya Prawira. Nah, di situ dijelaskan jika pembiayaan haji masih menggunakan pola subsidi lebih besar daripada BPIH, maka itu akan mengganggu keberlanjutan keuangan haji. Nah, ini udah tanda-tanda lagi, tanda-tanda lagi nih, clue sebenarnya bagi saya ini clue gitu. Clue, kemungkinan nanti subsidi itu akan lebih kecil daripada biaya yang dibayarkan oleh jamaah. Anggap gitu kan, anggap biaya haji itu 100 juta. Ini kita ngacu ke tahun 2022 dulu gitu. Kalau biaya itu 100 juta, kalau menggunakan pola 60-40, artinya nanti biaya itu yang akan dibayarkan oleh jamaah bisa mencapai 60 juta. Artinya ketika jamaah dulu sudah melunasi 40 juta, itu nanti jamaah akan menambah lagi sebesar 20 juta. Lumayan ya, lumayan besar 20 juta. Atau kalau seandainya menggunakan pola 30-70, 30 subsidi, 70 yang dibayar, maka harga haji itu bisa mencapai 70 juta rupiah. Saya lebih condong berpikir itu kemungkinan itu 30-70 gitu. 30 yang disubsidi oleh pemerintah, 70 dibayarkan oleh jamaah. Tapi ini belum hanya prediksi saya saja gitu. Dengan baca-baca berita gini, saya menganalisa gitu. Kemungkinan itu nanti kemungkinan besar ini subsidi itu lebih kecil daripada biaya yang dibayarkan gitu. Dari total biaya saja tahun kemarin, tahun yang sekarang ini 2022 gitu, nilainya sudah mencapai 98 juta, mustahil tahun 2023 nilainya itu di bawah itu gitu. Di bawah yang sekarang 98 juta kan sekarang. Bisa jadi 100 juta lebih, kalau 100 juta lebih gitu kan. Anggap 110 gitu, 60%-nya saja itu bisa mencapai ya 60 juta lebih. Jadi kita lihat saja nanti berapa nilai yang sebenarnya gitu. Berapa nilai yang harus dibayarkan oleh jamaah, nanti ketok palunya dari Kementerian Agama. Kemudian ini lucu lagi nih, di websitenya Kemenak ini sudah ada perbandingannya nih. Konsul haji, ini berita hari Kamis tanggal 13 Oktober, konsul haji, biaya haji reguler Bangladesh sekitar 100 juta rupiah. Ini sudah sudah ada perbandingannya sama orang Kementerian Agama nih di dalam websitenya. Jadi Kementerian Agama belum memutuskan berapa nilai yang harus dibayarkan oleh calon jamaah haji reguler nanti, tapi sudah ada perbandingannya. Pemerintah kita, Kementerian Agama ini konsul haji, ada konsul haji, kata konsul haji, biaya haji reguler Bangladesh sekitar 100 juta. Udah dibandingin sama negara Bangladesh. Dan negara Bangladesh itu tidak ada subsidi dari negaranya. Jadi gitu, pure jamaah itu membayar 100 juta tanpa ada subsidi. Dari biaya 100 juta itu apa yang didapatkan oleh jamaah haji Bangladesh? Mereka mayoritas jamaah haji Bangladesh itu konsentrasinya di wilayah Mispalah. Wilayah Mispalah itu ya nggak begitu jauh dari Masjidil Haram sehingga bisa ditempuh dengan jalan kaki. Kemudian kapasitas yang dihuni oleh jamaah haji reguler Bangladesh itu 6 orang. Sementara kita itu 4 orang. Nah, pemondokan di Madinahnya itu berada di wilayah Markaziyah. Jadi ya nggak jauh lah gitu kan. Kita juga jamaah haji reguler Indonesia juga ada yang di daerah Markaziyah. Kemudian tidak ada layanan konsumsi. Jamaah diberi kebebasan membeli makanan sendiri-sendiri. Artinya jamaah haji Bangladesh itu dengan uang 100 juta itu nggak ada catering gitu. Sementara jamaah haji reguler Indonesia masih dapat catering dari pemerintah Indonesia. Kemudian Bangladesh tidak melakukan upgrade transportasi antar kota, hanya menggunakan layanan transportasi dasar. Jadi mereka masih menggunakan layanan Nagobah. Tapi sepertinya Indonesia juga masih pakai Nagobah ya, kalau nggak salah. Nah, itu sudah dalam websitenya Kemenak ini pemerintah kita ini seolah-olah itu sudah ada perbandingannya lah dengan harga yang akan di launching nanti, dengan harga yang akan diumumkan ke jamaah nanti. Oh, harga kita itu ternyata lebih murah dari Bangladesh. Oh, ternyata kita harus bersyukur gitu kan. Dan memang kita harus bersyukur. Jadi para calon jamaah haji, saya katakan kenapa kita harus bersyukur.
pelayanan haji beberapa tahun belakang ini itu saya acungin jempol. Saya terima kasih kepada para petugas haji, para penyelenggara haji dari Kementerian Agama dan orang-orang yang terlibat dalam urusan haji ini. Saya berterima kasih gitu. Karena haji beberapa tahun belakang ini sudah lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya gitu. Udah lebih baik lah gitu. Jadi orang yang berhaji tahun 2022 kemarin banyak-banyaklah bersyukur karena Bapak Ibu itu cuma membayar 40% dari total 100% yang harus dibayar gitu. Subsidi negara itu lebih besar. Nah, tahun depan kemungkinan itu subsidi itu lebih kecil daripada biaya yang harus dibayarkan oleh calon jamaah haji. Dan kalau itu terjadi, harga haji itu bisa mencapai 70 juta rupiah. Dan yang mereka sudah membayar, misalnya sudah melunasi 35 juta, 40 juta gitu, itu nanti akan menambah lagi biaya untuk pelunasan harga baru. Akan ada penyesuaian gitu, kalau bahasa Kementerian Agamanya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh calon jamaah gitu, bagaimana kita menyikapi hari ini? Nah, kalau menurut saya pribadi gitu kan, memang harga haji itu jamaah membayar 70 juta itu sudah sangat murah sekali gitu, sudah sangat murah sekali. Bayangkan saja harga akomodasi tiket saja sudah berapa gitu, sudah mencapai ya puluhan juta. Ini kan komponen terbesarnya itu kalau dirinci-rinciin itu tiket pesawat pasti paling besar sepertinya gitu. Itu termasuk salah satu yang terbesar lah pesawat gitu. Pesawatnya saja sudah berapa. Belum lagi pemondokan di sana gitu kan, makan dan lain sebagainya. Terus nanti pemerintah kita juga harus memberangkatkan petugas di sana buat ngatur ini, buat ngatur itu gitu. Jadi menurut saya sih 70 juta, 80 juta gitu kan, itu sudah harga standar lah sebenarnya gitu. Sekalipun itu nanti alhamdulillahnya masih dapat subsidi dari pemerintah gitu. Daripada kita bayar, ini kan bayar 100 juta lebih gitu, ya disyukuri saja gitu. Kita bayar 70, 80, nanti seandainya harga betul segitu, ya disyukuri saja. Jangan sampai, ini pendapat saya saja ya, jangan sampai kita yang sudah porsinya masuk tahun besok 2023 menunda ke tahun 2024 dikarenakan harga gitu. Kenapa? Karena kita tahun 2024 itu juga belum tahu kondisi saat itu nanti bagaimana gitu kan. Belum lagi 2023 itu kan isunya resesi. Nanti 2024 itu gimana gitu. Nah, mumpung porsi kita sudah masuk, usahakan persiapkan dari sekarang. Kalau kemarin sudah melunasi 30 juta, berarti cari duit minimal 40 sampai 50 juta. Kalau kemarin sudah melunasi sampai nilai 35 juta, berarti cari duit lagi sekitar 40 juta gitu. Memang ini tidak mudah gitu kan, dalam beberapa, mungkin 2 bulan lagi tuh pelunasan mungkin gitu, pelunasan haji. Bulan Desember atau Januari mungkin gitu kan. Nah, sekarang sudah bulan Oktober akhir, artinya itu kurang dari sekitar 2 bulan lah kita mencari uang sekitar 40 sampai 50 juta. Ya, memang ini tidak mudah. Begini, Bapak Ibu yang mau calon haji yang mau berangkat gitu. Saya selalu punya prinsip begini. Mekah itu punya Allah, Madinah itu punya Allah, haji juga yang manggil Allah gitu. Jadi sujudlah tengah malam, ngadu ke Allah, minta ke Allah supaya kita dimudahkan berangkat ke sana. Insya Allah kalau memang rezeki kita dipanggil untuk berangkat ke sana, ada saja jalan dari yang tidak kita sangka-sangka gitu. Insya Allah ada jalan, selalu ada jalan. Yang pasti kita harus berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta supaya kita mudah berangkat haji tahun ini. Nah, jadi itu saja Bapak Ibu. Usahakan kalau memang tahun ini dinyatakan berangkat, terdaftar berangkat di Kementerian Agama, usahakan Bapak Ibu berangkatlah gitu, berangkatlah. Minta ke Allah supaya mudah kita berangkat ke sana. Insya Allah kalau kita ngadunya ke Allah, ada saja nanti rezeki datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Demikian Bapak Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.